Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrana Hidayati Rahmin, NPM 2601101800028 dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran, Angkatan 2018 kelas A, izin menyampaikan materi tentang perencanaan, pengadaan, penyimpanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek. Metode perencanaan. Metode analisis. Metode analisis terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode Venn, yaitu menentukan item mana yang harus disimpan dan diorder. V berarti vital, obat yang wajib tersedia dan tidak dapat digantikan. E berarti esensial, obat yang bisa ditunda pemberiannya. Dan N non-esensial, obat yang bersifat menunjang. Yang kedua, metode ABC. Berdasarkan anggaran yang diinvestasikan, A. Menghabiskan biaya 70-80% dari anggaran dengan stok 15%, B. Menghabiskan biaya 15-25% dari anggaran dengan stok 30%, C. Menghabiskan biaya 5-15% dari anggaran dengan stok 55%. Yang ketiga, metode ABC Venn. Kombinasi metode ABC dan Venn untuk menentukan yang mana yang paling penting. Perhitungan rencana kebutuhan. Yang pertama, metode konsumsi, yang kedua, metode epidemiologi, dan yang ketiga, metode kombinasi. Metode konsumsi, yaitu metode yang digunakan untuk obat atau alat kesehatan yang sudah mempunyai data konsumsi yang mantap. Dengan rumus, CT sama dengan CA dikali T ditambah safety stock dikurang sisa stok. CT yaitu kebutuhan per periode waktu, CA kebutuhan rata-rata per bulan, dan T lama kebutuhan. Kelebihannya, data konsumsinya akurat serta tidak membutuhkan standar pengobatan. Kekurangannya, data konsumsi dan data pasien sulit untuk didapat, serta tidak dapat dijadikan dasar penggunaan obat dan pola preskripsi. Contoh soal, salah satu rumah sakit di Bekasi membeli infus ringer laktat sebanyak 2.000 infus setiap 1 bulan sekali. Waktu tunggu yang dibutuhkan untuk membeli infus ringer laktat ini sekitar 3 hari, sedangkan sisa stok di rumah sakit tersebut hanya ada 500 infus. Harga infus adalah 15.000 per satuan, maka hitunglah berapa infus ringer laktat yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli sediaan infus tersebut. Yang pertama, kita harus mencari safety stock terlebih dahulu. Safety stock sama dengan lead time per jumlah hari atau bulan dikali CA, sama dengan 3/30 dikali 2000 dan didapatkan safety stock yaitu 200. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus CT sama dengan CA dikali T ditambah safety stock dikurang sisa stok sehingga didapatkan CT yaitu 1.700. Sehingga anggaran yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit adalah 1.700 dikali 15.000 yaitu 25.500.000. Metode epidemiologi yaitu metode yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan obat dengan kasus penyakit cenderung naik atau turun dengan rumus CT sama dengan CE dikali T ditambah safety stock dikurang sisa stok dengan CE sama dengan perhitungan standar pengobatan. Kelebihannya yaitu perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran serta program yang baru dapat digunakan. Kekurangannya memerlukan waktu yang banyak dan pekerja yang terampil serta data penyakit sulit untuk diperoleh. Contoh soal, Kalimantan Tengah merupakan wilayah yang masih banyak terdapat hutan yang lebat, sehingga pasien gigitan ular di wilayah Sampit saja cukup tinggi. Rumah sakit Muryani dalam setiap bulannya menerima pasien gigitan ular sebanyak 3 orang per bulan. Standar pengobatan untuk gigitan ular yaitu antibisa ular diberikan 2 botol untuk 1 hari, terapi selama 3 hari, asam traksenamat diberikan 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari, ketelorak injeksi 3% diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari, Cefotaxim injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Obat-obatan untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 3 di rumah sakit, sedangkan pembelian setiap 1 bulan sekali dengan waktu tunggu 5 hari. Harga untuk 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular adalah 500.000, maka hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut.
Yang pertama, kita harus mencari standar pengobatan yang dibutuhkan dalam 1 bulan. Anti bisa ular yang dibutuhkan adalah 18 botol, asam traksenamat yang dibutuhkan adalah 27,9 ampul, ketorolac injeksi 3% yang dibutuhkan adalah 18 ampul, dan cefotaxime injeksi yang dibutuhkan adalah 18 ampul. Sehingga rata-rata standar pengobatan atau CE adalah 18. Selanjutnya, mencari safety stock dengan rumus lead time per jumlah hari dikali CE sama dengan 3. Dimasukkan ke dalam rumus CT sama dengan CE dikali T ditambah safety stock dikurang sisa stok. Didapatkan CT sama dengan 18, sehingga anggaran yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit adalah 18 dikali 500.000, yaitu 9 juta. Metode kombinasi, yaitu berupa perhitungan kebutuhan atau alat kesehatan yang telah mempunyai data konsumsi yang jelas, namun kasus penyakit cenderung berubah. Dengan rumus, C kombinasi sama dengan CA ditambah CE dikali T ditambah safety stock dikurang sisa stok. Setiap tahunnya pasti ada pasien menderita DBD. Diprediksi ada sebanyak 100 pasien. Penanganan pasien DBD tersebut diberikan infus ringer laktat 500 ml 20 tetes per menit selama 5 hari. Konsumsi ringer laktat setiap bulan adalah 5.000 infus dengan waktu tunggu setengah bulan. Sisa stok ringer laktat adalah 5.000. Hitunglah berapa ringer laktat yang harus disediakan rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan. Yang pertama, kita harus mencari ringer laktat yang dibutuhkan untuk 1 hari untuk 1 pasien. Dari perhitungan tersebut didapatkan ringer laktat yang dibutuhkan untuk 1 hari untuk 1 pasien yaitu 3 botol per hari. Selanjutnya, mencari ringer laktat yang dibutuhkan untuk 5 hari untuk 100 pasien. Didapatkan hasil 1.500 botol ringer laktat. Safety stock sama dengan lead time per jumlah hari atau bulan dikali CA ditambah CE dengan hasil safety stock yaitu 3.250 botol. Dimasukkan ke dalam rumus C kombinasi sehingga didapatkan ringer laktat yang dibutuhkan untuk 1 bulan adalah 4.750 botol. Proses pengadaan. Proses pengadaan yaitu proses penyediaan yang dibutuhkan unit Fasiankes yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Tujuannya menjamin ketersediaan, jumlah dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau, serta merealisasikan kebutuhan yang direncanakan. Syaratnya, personil yang terlatih, metode dan prosedur yang jelas, sistem informasi yang baik, serta dana dan fasilitas yang baik. Cara pengadaan dapat dilakukan dengan pembelian, produksi sendiri, sumbangan, grant atau hibah, serta konsinyasi. Pengadaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan pengadaan yang berlaku. Waktu pengadaan berdasarkan kriteria bahan yaitu vital, esensial, dan normal, serta penyerapan penggunaan yaitu fast dan slow moving. Tahu distributor yang sesuai atau valid, serta membutuhkan surat pesanan dan dibuat lebih dari 1 rangkap. Adapun surat pesanan terbagi menjadi surat pesanan umum untuk obat bebas, surat pesanan narkotik, 1 surat pesanan untuk 1 obat, surat pesanan psikotropik, 1 surat pesanan bisa untuk lebih dari 1 obat, dan yang terakhir surat pesanan OOT dan prekursor. Penerimaan yaitu kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Hal yang harus kita lakukan saat barang datang adalah periksa kesesuaian barang dengan surat pesanan, periksa kondisi fisik, periksa kesesuaian waktu penyerahan barang, serta buatkan berita acara penerimaan. Adapun macam pembayaran yaitu cash on delivery, kredit, dan konsinyasi.
Proses penyimpanan. Penyimpanan adalah aktivitas menyimpan dan memelihara agar persediaan farmasi yang diterima aman, terhindar dari rusaknya mutu obat, pencurian, ataupun kebakaran. Tujuannya yaitu menjamin keamanan dari kehilangan, kerusakan, kecurian, kebakaran, memelihara mutu barang dan menjaga kelangsungan persediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan masa kadaluarsa, mengatur aliran barang dari tempat penyimpanan ke pengguna, serta menjamin pelayanan yang cepat dan tepat. Metode penyimpanan. Metode penyimpanan terbagi menjadi 4. Yang pertama, stabilitas. Berkaitan dengan obat harus disimpan dalam suhu berapa dan pengaruh cahaya matahari. Yang kedua, berdasarkan bentuk sediaan, yaitu sirup, tablet, dan topikal. Yang ketiga, farmakoterapi, yaitu berdasarkan indikasi obat untuk meminimalisasi kesalahan pengambilan obat. Dan yang terakhir, abjad atau alfabetis. Lokasi atau posisi gudang. Lokasi atau posisi gudang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu akses kendaraan yang mudah, memudahkan distribusi obat dari gudang ke unit-unit lain, jarak antara gudang dan unit-unit di rumah sakit, drainase, serta ukuran memadai dan aman. Cara penyimpanan. Yang pertama, penyusunan menurut jenis obat. Yang kedua, FIFO dan FEVO atau first in, first out, dan first expired, first out. Yang ketiga, penyusunan kemasan besar. Yang keempat, penyimpanan narkotika. Yang kelima, sediaan dan lingkungannya. Dan yang terakhir, pencantuman nama. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan, yang pertama, suhu kamar 25-30 derajat Celcius. Yang kedua, penyimpanan 15-25 derajat Celcius disimpan di ruang ber-AC. Yang ketiga, penyimpanan pada 8-15 derajat Celcius disimpan dalam cool box. Yang keempat, penyimpanan pada suhu 2-8 derajat Celcius disimpan di dalam lemari pendingin, digunakan untuk vaksin dan insulin. Yang kelima, psikotropik narkotik disimpan dalam lemari khusus sesuai dengan undang-undang dan dikunci ganda. Yang keenam, barang yang mudah terbakar disimpan dalam gudang tahan api yang dilengkapi alat pemadam kebakaran. Yang ketujuh, tabung oksigen disimpan dengan rantai pengaman. 8. Penyimpanan B3 atau bahan berbahaya dan beracun harus disertai dengan MSDS. 9. Troli emergensi digunakan untuk kondisi kegawat daruratan. Dan yang terakhir, label LASA atau look alike sound alike, Talman, dan high alert untuk obat yang beresiko tinggi menyebabkan bahaya jika digunakan secara salah. Berikut ini adalah contoh dari obat-obatan high alert yang harus dilakukan pengecekan double, Talman lettering, dan LASA atau look alike sound alike. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.